Lembah Lore yang berada di Kabupaten Poso dan Lembah Sigi adalah wilayah yang banyak dijumpai peninggalan situs bersejarah, patung megalit, dan lumpang batu. Penelusuran keberadaan situs kepurbakalaan ini kita mulai dari Kabupaten Sigi di Desa Fatunonju. Di lahan kurang lebih 1 hektar ini, kita akan menjumpai situs-situs kepurbakalaan. Hai teman-teman, senang banget Ayu nemenin kalian lagi di perjalanan kali ini. Kita akan melihat salah satu situs purbakala nih. Nah, seperti apa dan di mana ini? Tuh udah ada tulisannya. Ya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sesuai dengan nama desa ini, Fatunonju dalam bahasa Kaili yang berarti lesung batu berlubang. Dan akhirnya menjadi cikal bakal nama desa Fatunonju karena banyaknya ditemukan lumpang batu atau batu berlubang di desa ini. Di Taman Situs Purbakala ini, kita akan menjumpai peninggalan sejarah berupa lumpang batu dengan berbagai ukuran. Di sini kita akan menemukan kurang lebih 13 lumpang batu. Konon, menurut cerita rakyat setempat dan pendapat para peneliti, nonju yang berarti lesung batu adalah alat yang digunakan untuk menumbuk hasil pertanian atau kebutuhan manusia purba. Dan juga kita akan menjumpai ada satu batu yang mirip dengan cetakan tangan manusia zaman dahulu. Cagar budaya Fatunonju ini menyimpan benda-benda purbakala, benda-benda kuno. Salah satunya adalah lumpang batu. Oke. Ya, lumpang batu ini diperkirakan sekitar 3000 tahun yang lalu. Sudah ada? Sudah ada di Fatunonju. Lumpang batu ini ya cukup lama umurnya dan dikategorikan sebagai benda purbakala, benda cagar budaya, karena memiliki umurnya itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan kegunaannya dipakai orang tua dulu menumbuk bahan makanan seperti jagung, kedelai. Kalau ini batu ini beda dengan batu-batu yang lain. Kalau batu-batu yang lain itu lumpang. Nah, kalau ini dalam ilmu arkeologi itu kebudayaan itu namanya batu dakon. Nah, kenapa disebut dia batu dakon? Karena dia mempunyai lubang-lubang kecil. Nah, seperti ada garis-garis ini. Iya. Jadi ada keunikan tersendiri. Ini garis-garisnya kayak berbentuk sesuatu nih Pak. Ah, sepertinya, iya. Tangan saya dikali 2 kayaknya nih, baru muat. Iya, ini betul. kayak bentuk jari gitu ya Pak ya? Iya. Dia berbentuk jari. Cuman namanya manusia itu berbeda-beda pendapat. Oh, iya. Oke. Artinya sampai sekarang pun belum diketahui. Belum diketahui. Keberadaan lumpang batu di desa Fatunonju pertama kali ditemukan dan dilakukan penelitian oleh misionaris dan ilmuwan Belanda bernama Albert Kruit dan Andriani pada tahun 1898 Masehi. Kemudian oleh seorang budayawan Sulawesi Tengah, Masyudin Masyuda, melakukan penelitian pada tahun 1972 tentang lumpang batu yang ditemukan oleh kedua ilmuwan Belanda tersebut. Di tahun 1975, Dr. Heri Sukendar menemukan 14 lumpang batu. Oleh Dr. Heri,
lumpang batu tersebut dirawat dan membuat lembaga kebudayaan di Desa Fatunonju yang hingga saat ini terus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Dan pada tahun 1983, Desa Fatunonju resmi ditetapkan sebagai desa yang menyimpan objek bersejarah. Nah, kalau tadi kita sudah melihat situs-situs megalitikum lumpang batu di Kabupaten Sigi, selanjutnya kita akan melihat situs-situs megalitikum patung karakter di Kabupaten Poso, tepatnya di Lembah Bada, Behoa, dan Napu. Selanjutnya saya mengajak Anda ke Kabupaten Poso. Lembah Bada, Behoa, dan Napu terkenal memiliki banyak situs megalit yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Dari hasil inventarisasi jumlah situs, terdapat 118 yang terdiri dari 22 situs di dataran Kulawi dan Danau Lindu, 29 di kawasan Lembah Napu, 32 situs di kawasan Lembah Behoa, dan 35 situs di kawasan Lembah Bada. Kawasan yang terpadat ditemukan situs kepurbakalaan ini adalah di kawasan Lembah Behoa. Penyebaran situs di kawasan Lembah Behoa terdiri dari situs yang berada dekat pemukiman penduduk dan lereng bukit, serta kawasan hutan yang mana semua masuk dalam zona inti kawasan Lorelindo. Artefak atau peninggalan yang ditemukan selama ini dari hasil penelitian di abad ke-19 hingga di tahun 2000-an, terdapat beberapa jenis peninggalan yang sudah teridentifikasi oleh para peneliti. Yang sangat terkenal adalah Kalamba, Arca Menhir. Arca Menhir inilah yang banyak terdapat di Sulawesi Tengah, karena jenis patung-patung ini hanya terdapat di Sulawesi Tengah, yang memiliki wajah, tangan, tapi tidak memiliki kaki. Dan Arca Menhir ini digolongkan situs megalitik tertua. Dari melihat bentuk peninggalan yang sudah terukir dan mempunyai simbol-simbol pada permukaannya, membuktikan bahwa peradaban dan teknologi zaman dahulu sudah ada. Patung-patung yang berukuran besar yang tersebar di wilayah Bada adalah situs megalit yang paling terkenal. Oleh masyarakat Bada dikenal dengan sebutan patung Palindo, yang berarti sang penghibur. Penamaan patung ini merujuk kepada ukiran patung yang tampak sedang tersenyum. Patung-patung di Lembah Bada diyakini sudah ada sejak abad ke-14. Keberadaan situs yang sudah lama ini menunjukkan bahwa dulunya terdapat peradaban besar di wilayah ini. Masih banyak peneliti arkeolog yang datang ke tempat ini untuk memecahkan misteri keberadaan patung-patung megalit di Lembah Bada. Demikian Amazing Indonesia. Dukung terus channel kami, jangan lupa subscribe dan share untuk menambah wawasan kita tentang keberadaan situs kepurbakalaan dan prasejarah di setiap daerah di Nusantara. Indonesia hebat, Amazing Indonesia!